Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laili Adhia dengan NPM 146 dan rekan saya Ananda Dia Saharani dengan NPM 147 dan Riri Handini dengan NPM 121. Pada kesempatan kali ini, kami akan mendemonstrasikan tugas akhir untuk praktikum distribute database, yaitu mengenai replikasi database master to master antar VirtualBox dan beberapa materi mengenai query SQL pada Heidi SQL. Berikut ini pembahasannya. Step yang pertama yaitu replikasi database master to master. Di sini kelompok kami menggunakan VirtualBox, jadi antar VirtualBox. Yang pertama itu kita setting network pada masing-masing VirtualBox. Di sini kita pilih yang bridge adapter. Lakukan juga pada server kedua. Setelah itu, kita ke control panel. Lalu ke bagian network and internet, lalu network and sharing center. Pilih Ethernet, buka properties, lalu ke IPv4. Di sini kita setting IP address-nya secara manual. Dan juga ubah untuk subnet mask-nya. Klik OK, lalu close. Selanjutnya, pastikan bahwa firewall dari server 1 itu dinonaktifkan. Lalu lakukan hal yang sama pada server 2, yaitu kita ke control panel, lalu pilih network and internet, network and sharing center, lalu pilih Ethernet. Buka properties, lalu pilih Internet Protocol version 4. Di sini juga kita setting IP-nya secara manual. Jangan lupa atur subnet mask-nya juga. Klik OK lalu close. Selanjutnya, pastikan juga firewall di server 2 itu kita nonaktifkan. Lalu kita buka CMD. Di sini kita akan memastikan bahwa koneksi antar VirtualBox itu terhubung dengan cara melakukan ping. Karena ini dilakukan di server 2, maka kita input IP address dari server 1. Di sini ada error, namun ternyata setelah dilakukan pengecekan, ternyata kita ubah pada networknya menjadi VirtualBox host only adapter pada kedua server. Lalu lakukan lagi ping pada masing-masing server untuk memastikan bahwa masing-masing server telah terhubung. Dapat dilihat bahwa koneksinya telah terhubung. Selanjutnya pada server 1 kita ke configuration pada MySQL. Kita cek untuk bagian logbin MySQL itu pastikan tanda pagarnya terhapus dan
server ID satunya terhapus, itu untuk menandakan bahwa tanda tersebut diaktifkan. Lalu start Apache dan MySQL-nya. Pada server 2 juga kita ke configuration My dulu pada MySQL. Namun bedanya pada server 2 itu pastikan bahwa yang server satunya itu kita beri pagar, sedangkan untuk yang server ID 2-nya kita aktifkan. Jangan lupa disimpan. Lalu kita nyalakan Apache dan MySQL. Selanjutnya pada server 1 kita akan melakukan query untuk mengaktifkan replikasi database. Dengan cara kita masuk dahulu ke dalam directory C, XMPP, MySQL bin. Lalu kita masuk ke dalam MySQL. Setelah itu masukkan query untuk mengaktifkan replikasi database. Lalu lakukan query-query selanjutnya sampai ke show master status. Nah, show master status ini akan digunakan pada server 2 nanti. Lalu jangan lupa untuk unlock tables dahulu. Selanjutnya pada server 2 kita akan lakukan query untuk replikasi database juga. Masuk dahulu ke dalam directory C, folder XMPP MySQL bin, lalu masuk ke dalam MySQL. Bedanya di sini, di server 2 ini, kita lakukan query change master to master host. Nah, untuk IP address ini kita isi IP address dari server 1. Untuk master usernya juga isi dari yang sebelumnya telah kita buat di server 1. Begitupun dengan master password. Lalu untuk master log filenya ini diambil dari show master status pada server 1 bagian file. Lalu untuk master log postnya di bagian position. Lalu start slave. Dan selanjutnya kita memperlihatkan status dari slave-nya. Dapat dilihat bahwa replikasi database dari server 1 ke server 2 telah berhasil. Selanjutnya, untuk memastikan kita ke localhost phpMyAdmin untuk membuat database. Di sini kita buat database baru berupa penjualan skincare.
Nah, setelah terbuat, kita cek pada server 2 apakah pada server 2 ini sudah terdapat database dengan nama penjualan skincare untuk memastikan bahwa replikasi database telah terlaksana. Nah, dapat dilihat bahwa di server 2 ada database dengan nama penjualan skincare. Berarti replikasi dari server 1 ke server 2 telah berhasil. Selanjutnya, karena ini masih berstatus master to slave, untuk menjadikan replikasi database master to master, kita lakukan query pada server 2 seperti yang sebelumnya kita lakukan pada query server 1, yaitu membuat replikasi database dengan nama user yang baru atau yang berbeda dari server 1. Lalu lakukan query-query selanjutnya. Setelah itu kita show master status untuk menunjukkan file dan posisi dari si master. Lalu kita ke server 1. Di sini kita akan lakukan query yang sebelumnya kita lakukan pada server 2, yaitu change master to master host. Nah, untuk IP-nya di sini diisi dengan IP address dari server 2. Untuk master usernya juga diisi dengan user yang sebelumnya telah dibuat di server 2. Untuk master passwordnya juga sama. Lalu master log filenya dilihat pada server 2, bagian file. Jangan lupa juga untuk unlock tables pada server 2. Lalu master log postnya dilihat dari position. Setelah itu start slave. Lalu kita akan menampilkan status dari slave-nya. Nah, dapat dilihat juga bahwa replikasi database dari server 2 ke server 1 telah berhasil. Lalu dilakukan pengecekan dengan membuat tabel produk pada server 2. Diisi dengan ID produk, nama produk, dan juga harga dengan tipe data varchar.
klik simpan. Nah, tabel produk sudah terbuat, lalu kita cek pada server 1. Dapat dilihat bahwa tabel produk juga ada pada server 1. Berarti replikasi database telah berhasil. Materi selanjutnya adalah mengenai query SQL pada Heidi SQL. Pada server 1, kami telah menambahkan 2 tabel pada database penjualan skincare yang sebelumnya telah kami buat, yaitu tabel produk dan tabel pembeli. Untuk tabel produk, kami telah menambahkan 3 kolom, yaitu kolom ID produk, nama produk, dan harga, dengan data type-nya masing-masing adalah varchar. Lalu, pada bagian data, kami pun telah menambahkan 10 data pada tabel produk. Begitupun pada tabel pembeli, kami telah membuat 3 kolom, yaitu kolom ID pembeli, nama pembeli, dan ID produk, dengan kolom ID pembeli sebagai primary key. Untuk data, kami juga telah menambahkan 10 data pada tabel pembeli. Lalu pada server 2, kami akan mengakses localhost phpMyAdmin untuk memeriksa apakah tabel pembeli dan tabel produk yang kami buat pada server 1 berhasil terreplikasi pada server 2. Kita akses database penjualan skincare. Dan dapat dilihat bahwa tabel pembeli dan tabel produk telah terreplikasi pada server 2. Begitupun dengan isi dari masing-masing tabel, semuanya telah terreplikasi pada server 2. Selanjutnya, kami akan berfokus pada server 1 untuk melakukan beberapa query SQL. Query SQL pertama yaitu concat. Jadi concat adalah query yang berfungsi untuk menggabungkan data dari beberapa kolom menjadi satu string yang kemudian akan disimpan pada suatu kolom. Nah, di sini kami akan menggabungkan data yang ada pada kolom ID produk, nama produk, dan harga yang ada pada tabel produk. Nah, data-data pada ketiga kolom tersebut nantinya akan kita gabungkan menjadi satu string yang kemudian akan kita simpan pada kolom baru, yaitu kolom data skincare. Nah, di sini query-nya adalah select concat, lalu dalam kurung strip di situ berfungsi sebagai pemisah antara data pada masing-masing kolom. Kolomnya yaitu ID produk, nama produk, dan harga. Jadi kami akan menggabungkan data yang ada pada ketiga kolom tersebut menjadi satu kalimat atau satu string yang kemudian akan disimpan pada kolom baru, yaitu kolom data skincare. From nama tabel dari kolom-kolom yang akan kita gabungkan, yaitu dari kolom produk. Lalu kita run. Nah, dapat dilihat terdapat kolom data skincare yang isinya itu adalah gabungan dari data-data pada kolom ID produk, nama produk, dan harga yang dipisahkan dengan strip. Query selanjutnya adalah query left.
Query left ini berfungsi untuk menampilkan beberapa karakter pada data dari suatu kolom dimulai dari karakter yang paling kiri. Nah, di sini kami akan menggunakan fungsi left pada data yang ada di kolom nama produk. Lalu tiga ini maksudnya kami akan menampilkan 3 karakter yang paling kiri dari data yang ada pada kolom nama produk yang ada di tabel produk. Lalu ketika kita tampilkan, maka outputnya itu adalah 3 karakter paling kiri data yang ada di kolom nama produk. Query ketiga yaitu mengenai inner join. Untuk query-nya pertama dilakukan select all, artinya untuk menampilkan seluruh kolom hasil dari proses inner join pada kedua tabel yang akan dilakukan. Nah, inner join akan dilakukan dari tabel pembeli yang akan diinisialisasi sebagai variabel X, lalu dilakukan inner join dengan tabel produk sebagai Y. Nah, inner join akan dilakukan berdasarkan kolom ID produk pada masing-masing tabel. Jadi ditulis x.id product, maksudnya ID produk yang ada pada tabel pembeli sama dengan ID produk yang ada pada tabel produk. Nah, jadi muncul outputnya sebagai berikut. Query selanjutnya, yang keempat adalah mengenai cross join. Akan dilakukan cross join untuk tabel pembeli dan tabel produk. Jadi ditulis select all untuk menampilkan semua kolom hasil cross join antara tabel pembeli dan tabel produk. Lalu muncul hasilnya, hasil cross join antara tabel pembeli dan tabel produk. Selanjutnya, query mengenai stored procedure in. Dibuat terlebih dahulu delimiternya, lalu buat prosedurnya. Create prosedur lalu nama prosedurnya. Di sini dibuat prosedur lihat barang terjual. Lalu parameternya dibuat parameter in dengan nama barang yang tipe datanya itu varchar dan panjangnya itu adalah 50 karakter. Lalu bikin select all untuk menampilkan semua kolom dari tabel pembeli dengan ketentuan yang ditampilkannya itu adalah data pada tabel pembeli dengan ID produk yang nilainya sama dengan parameter in yang diinputkan nantinya, yaitu parameter barang. Lalu end dan delimiter penutup. Nah, selanjutnya di execute. Lalu prosedurnya berhasil dibuat. Selanjutnya akan dilakukan pemanggilan prosedur yang tadi sudah dibuat dengan cara call lalu nama prosedurnya, yaitu lihat barang terjual. Lalu masukkan nilai parameternya, yaitu di sini adalah S5. Jadi nanti outputnya itu adalah data yang ada pada tabel pembeli dengan ID produknya adalah S5. Selanjutnya, materi ke-6 yaitu mengenai stored procedure in untuk fungsi update. Jadi nantinya stored procedure ini dapat mengubah suatu nilai dari kolom tertentu.
Seperti biasa, dibuat terlebih dahulu delimiter, lalu buat nama prosedurnya. Dibuat prosedur dengan nama ganti harga dengan parameter in yang pertama, yaitu kode barang. Dengan tipe datanya varchar dan panjangnya 50 karakter. Lalu buat parameter in yang kedua, yaitu harga barang dengan tipe datanya varchar dan panjangnya 50 karakter. Selanjutnya begin, lalu gunakan fungsi update. Buat update produk, maksudnya kita akan mengubah suatu data yang ada pada tabel produk. Jadi update produk. Nah, set yang diupdate-nya itu adalah kolom harga, di mana kolom harga akan diubah menjadi data pada parameter harga barang yang nanti akan diinput, di mana kolom ID produknya nilainya itu sama dengan parameter kode barang yang diinput. Jadi akan mengubah harga berdasarkan ID-nya. And lalu delimiter. Lalu di-execute, dibuat prosedurnya. Setelah dibuat prosedurnya, dipanggil prosedur tersebut. Berarti call nama prosedurnya yaitu ganti harga. Lalu tuliskan parameternya. Yang pertama itu adalah ID barang yang harganya ingin diubah. Misal di sini ID barang S1 harganya itu akan diubah. Nah, lalu masukkan harga barunya, misal diubah menjadi 50.000. Jadi kita akan mengubah harga barang dengan kode S1 menjadi 50.000 harganya. Lalu di-execute. Selanjutnya kita akan ke tabel produk untuk melihat apakah data S1 harganya menjadi 50.000. Nah, dapat dilihat data dengan ID produk S1 harganya berubah menjadi 50.000. Yang ketujuh yaitu untuk membuat view tanpa kondisi. Jadi akan dibuat view untuk dapat menampilkan harga produk yang ada pada tabel produk. Caranya select nama kolomnya yaitu kolom harga, S nama viewnya yaitu harga underscore produk from tabel produk. Nah, jadi nanti dapat menampilkan harga produk dari kolom harga pada tabel produk. Yang kedelapan yaitu mengenai query sysdate. Query sysdate ini digunakan untuk menampilkan tanggal dan waktu saat ini pada sistem database. Nah, dapat dilihat outputnya itu sesuai dengan waktu, jam, dan tanggal saat sistem dijalankan, yaitu tanggal 20 Juni tahun 2024 pada jam 19:19. Selanjutnya yaitu insert record pada view. Pertama kita membuat query create view, yaitu perintah dimana ini tuh untuk menyimpan nama tertentu pada suatu database. Selanjutnya kita membuat view-nya yaitu view produk. Lalu dengan query select from nama tabelnya.
Selanjutnya kita membuat query untuk menambahkan record pada view, dimana query di sini insert into view product dengan value S11 acne page dengan harga 20.000. Selanjutnya kita memanggil dengan cara select from nama view-nya, yaitu view produk. Lalu dapat dilihat bahwa file ini tuh recordnya tuh masuk pada view. Selanjutnya kita merubah struktur tabel dengan alter view. Selanjutnya di sini ada query alter view, itu mengubah definisi dari sebuah view yang sudah ada tanpa menghapus dan membuatnya kembali. Selanjutnya di sini kita menuliskan juga view produknya, yaitu view yang telah dibuat. Selanjutnya kita mengambil kolom dari ID produk dan nama produk dari tabel produk. Lalu memanggil query alter view dengan cara select from view-nya yang telah dibuat. Selanjutnya kita drop view, yaitu menghapus tabel view dengan cara ketik query drop view nama view-nya yang telah dibuat. Selanjutnya itu kita panggil perintah view-nya. View yang telah dibuat telah dihapus. Selanjutnya kita membuat trigger. Selanjutnya kita membuat tabel log terlebih dahulu pada database penjualan skincare. Di sini dituliskan log produk. Lalu kita mengisikan kolom-kolomnya. Nah, kolom pertama ada event, kolom kedua ada waktu dengan event dengan data type varchar, lalu waktu dengan data type time. Lalu kita save.
Selanjutnya kita membuat perintah untuk trigger. Dimana di sini create trigger insert product after insert. Dimana trigger ini akan dijalankan setelah sebuah operasi insert atau penambahan data dilakukan pada tabel produk. Selanjutnya, fetch each row ini digunakan untuk setiap baris yang dimasukkan ke dalam tabel produk. Selanjutnya, insert into log product values. Di sini digunakan untuk perintah yang akan dijalankan setiap kali trigger dipicu. Dimana insert into log product berarti menambahkan data ke dalam log product dengan values tambah data now, berarti memasukkan nilai tambah data dan nilai waktu saat ini. Lalu dilakukannya penginputan data, yaitu insert product values S12 body lotion dan dengan harganya 175.000. Selanjutnya kita melakukan pemanggilan lognya, yaitu dengan cara select from log product. Nah, dapat dilihat bahwa tambah datanya sama waktunya juga ada. Dilihat juga pada tabel produk bahwa data yang telah diinput masuk. Selanjutnya kita melakukan drop trigger, yaitu menghapus trigger dengan menuliskan query drop trigger. Insert produk pada tabel produk. Selanjutnya yaitu storage procedure out, mana kita menuliskan query delimiter, lalu query create procedure hitung pembeli, out jumlah pembeli, dengan integer sebanyak 50. Dimana ini tuh untuk membuat sebuah prosedur simpan baru dengan nama prosedur yaitu hitung pembeli. Outnya tuh jumlah pembeli, dimana integer ini adalah parameternya. Lalu ini begin digunakan untuk menandakan awal dari blok kode prosedur. Lalu slash count ID pembeli, ini tuh perintah untuk menghitung jumlah baris di tabel pembeli dengan menghitung jumlah ID pembeli. Hasil ini kemudian akan disimpan pada parameter jumlah pembeli. Selanjutnya memanggilnya dengan cara call hitung pembeli. Dengan notasi jumlah pembeli, lalu dapat dilihat bahwa jumlah pembeli itu 10. Lalu drop prosedur, dengan nama
hitung pembeli. Selanjutnya, kita memeriksa data replikasi pada server kedua. Dengan cara merefresh pada server kedua, dapat melihat bahwa prosedur dan produknya itu masuk terkoneksi. Dan telah dilakukan prosedur juga. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.